Tidak hanya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kasus dugaan pelecehan seksual Agus, pemuda disabilitas di Mataram, juga menjadi perhatian Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional juga berkunjung ke Polda NTB untuk memantau penanganan kasus. Komisi Kepolisian Nasional mengawasi dan memantau langsung proses penanganan tim penyidik Polda NTB terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan kelompok rentan. Baik tersangka Agus, penyandang disabilitas, maupun 15 korban terdiri dari perempuan dewasa dan anak. Kompolnas memastikan penanganan perkara telah sesuai dengan prosedur hukum. Juga hak-hak tersangka maupun korban telah terpenuhi. Berkas kasus ini telah sampai di Kejaksaan Tinggi NTB. Satu tahap yang akan dilakukan penyidik adalah menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Saya bukan ahli di dalam memberikan keterangan bahwa seorang disabilitas bisa melakukan sesuatu seperti yang terjadi sekarang, tetapi yang kami lakukan adalah sebatas bahwa penyidik sudah proper atau tidak. Jadi tidak hanya menangani tersangka, tetapi juga menangani korbannya. Ini dua-duanya adalah kelompok rentan. Jadi penyidik harus memahami bagaimana menangani seseorang sebagai tersangka yang kelompok rentan maupun korban perempuan kelompok rentan. Kalau ini sudah semuanya dilakukan, artinya penyidik sudah on the track. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga berkunjung ke Polda Nusa Tenggara Barat. Mensos juga meninjau fasilitas dan penanganan tersangka yang juga seorang penyandang disabilitas, Iwayan Agus Suwartama alias Agus. Mensos memastikan hak-hak Agus sebagai tersangka terpenuhi. Dirinya juga berdialog dengan para korban yang ingin kasus ini dituntaskan agar tak terulang di masa depan. Lakukan dialog yang intinya para korban ini ya dapat pendampingan yang luar biasa dari pemerintah provinsi, dari Unram, dari Komisi Disabilitas Daerah, dan juga banyak tadi para dokter, relawan-relawan ya, para psikolog juga ada ya. Jadi dari LSM lengkap tadi di dalam kita sedikit melakukan dialog. Intinya para korban ini ingin proses hukum diteruskan. Mereka mau untuk memberikan kesaksian ya sebagai pembelajaran supaya di masa-masa yang akan datang tidak lebih banyak lagi korban. Sebelumnya, tersangka Agus menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda NTB didampingi ibu dan kuasa hukumnya. Namun, Iwayan Agus Suwartama, pemuda disabilitas ini masih membantah melakukan pelecehan seksual. Padahal setidaknya sudah 15 orang korban Agus yang melapor ke polisi. 5 diantaranya meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena merasa tertekan dengan viralnya kasus. Ya, karena memang walaupun seperti yang tadi ditanyakan, apakah ada ancaman secara langsung, memang tidak ada ancaman secara langsung. Tapi bagaimanapun kan kondisi korban ini masih sangat rentan ya dengan viralnya berita ini dan pro kontra di masyarakat. Jadi bagaimanapun juga korban butuh untuk perlindungan keamanan dan juga secara psikologis perlu dikuatkan seperti itu. Berapa yang minta perlindungan? 5 orang korban dewasa itu. Mereka masih sangat ketakutan untuk kemudian berinteraksi dengan orang di luar tim dan kepolisian atau orang-orang yang memang berwenang untuk proses hukum ini ya gitu. Jadi mereka memang hanya masih berinteraksinya dengan kami-kami saja. Polisi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika pernah mengalami kejahatan seksual. Polisi juga menjamin kerahasiaan identitas korban dan pelapor. Tim Liputan Kompas TV.